Halo semua, kalau ngomongin soal seni atau desain, pasti yang kepikiran duluan itu cat, pensil, atau kuas ya kan? Tapi, ada satu elemen yang super penting yang jadi dasar dari segalanya, tapi sering banget kita lupain. Hari ini, kita bakal kupas tuntas soal itu. Kertas. Coba deh pikirin sejenak. Dari semua peralatan seni yang kamu punya, apa sih yang paling sering dianggap ya udahlah apa aja boleh? Padahal, pilihan yang satu ini bisa banget nentuin hasil akhir karya kamu loh. Yap, bener banget. Kertasnya. Kertas itu bukan cuma alas pasif buat kita coret-coret. Dia itu partner kita dalam berkreasi. Kertas yang pas bisa bikin warna cat kamu jadi lebih keluar, garis pensil lebih tegas, dan teksturnya lebih hidup. Oke, biar kita semua ngerti dunia perkertasan, kita harus mulai dari satu istilah yang paling dasar. Anggap aja ini kunci buat ngebuka semua rahasia jenis-jenis kertas. Ini dia kuncinya, gramatur, atau biasa disingkat JSM. Gampangnya gini deh, JSM itu ukuran tebal tipisnya kertas. Makin tinggi angkanya, ya makin tebal dan kaku kertasnya. Contohnya, kertas HVS buat ngeprint itu biasanya sekitar 80 JSM. Tapi kartu nama yang kokoh itu bisa 250 JSM ke atas. Simpel kan? Baik, mari kita mulai dari kelompok kertas yang pertama. Tim halus dan mengilap. Ini adalah kertas-kertas andalan buat hasil cetak yang butuh kelihatan bersih, tajam, dan profesional banget. Nah, di tim ini ada dua primadona. Yang pertama, art paper. Dia ini yang paling kinclong, glossy di kedua sisinya, bikin warna cetakan jadi super vibrant. Terus ada matte paper. Dia juga halus, tapi bedanya dia nggak mengilap. Atau kita sering sebut doff. Hasilnya jadi kelihatan lebih elegan dan premium. Selanjutnya ada art karton. Bayangin aja ini versi super dari art paper. Dia jauh lebih tebal dan kaku, jadi rasanya mantep pas dipegang. Makanya art karton ini jadi pilihan utama buat kartu nama, sampul buku, atau box kemasan yang butuh kesan kokoh dan mewah. Sekarang kita kenalan sama kertas kalkir. Ini kertasnya para arsitek dan desainer nih. Sifatnya yang tembus pandang atau transparan itu berguna banget buat menjiplak atau menumpuk beberapa desain jadi satu pas proses brainstorming. Fungsional banget. Oke, sekarang kita pindah ke kelompok kertas yang nggak cuma enak dilihat, tapi juga enak dirasain pas disentuh. Kertas-kertas ini punya kepribadian kuat lewat teksturnya. Pernah pegang ijazah atau sertifikat penting? Nah, kemungkinan besar itu kertas linen. Coba deh perhatiin, ada tekstur kaku dengan pola garis-garis halus yang khas kan? Itu yang langsung ngasih kesan formal, resmi, dan berkualitas tinggi. Kertas ivory ini unik banget. Satu sisinya licin mengilap, sisi satunya lagi agak lebih kasar. Tapi yang paling penting, dia itu food grade. Artinya kertas ini aman buat bersentuhan langsung sama makanan. Makanya sering banget dipakai buat kotak kue atau kemasan makanan premium. Nah, ini dia jagoan kita yang ramah lingkungan. Kertas Samson. Dibuat dari bahan daur ulang, warnanya yang coklat khas itu langsung ngasih kesan alami, organik, dan rustic. Serbaguna banget, dari mulai paperback sampai jadi kanvas buat karya seni. Oke, para seniman merapat. Sekarang kita masuk ke bagian favorit kalian, kertas-kertas yang emang diciptain khusus buat jadi soulmate-nya, pensil, tinta, dan cat air. Yuk, kita lihat mana yang cocok buat kamu. Buat yang hobi bikin sketsa, kertas manila ini bisa jadi teman baik. Permukaannya itu halus banget, jadi grafit pensil bisa meluncur dengan mulus. Hasilnya, garis jadi bersih dan arsiran pun rata. Plus, harganya bersahabat, jadi pas banget buat latihan. Tapi, kalau kamu mainnya cat air, ceritanya beda lagi. Kamu butuh kertas yang tahan banting. Dan kertas berikutnya ini adalah juaranya. Masih ingat kan soal GSM? Nah, ini contoh kenapa GSM itu penting. Kertas Canson itu GSM-nya tinggi banget, seringnya di atas 200. Artinya, dia tebal dan kuat buat nahan banyak air tanpa jadi melengkung atau sobek. Makanya, kertas ini jadi standar emas buat media basah kayak cat air. Kertas yang satu ini punya hubungan love-hate sama para seniman. Dia juara banget buat satu hal, tapi bisa jadi agak tricky buat hal lainnya. Ini dia kertas Copenhagen. Tekstur garisnya yang halus itu pas banget buat nangkap grafit pensil, jadi arsiran dan detailnya kelihatan bagus banget. Tapi, tekstur yang sama ini justru bisa jadi tantangan buat pensil warna. Pigmen warnanya jadi agak susah buat mengisi celah-celah kecil di kertas secara merata. Oke, kita udah bahas banyak banget jenis kertas. Mungkin sekarang kamu jadi agak bingung, jadi harus pilih yang mana?
Tenang, jangan khawatir, di bagian ini kita akan rangkum semuanya. Nah, ini kan pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita mengubah semua info tadi jadi keputusan yang praktis buat proyek kita selanjutnya? Jawabannya ada di depan mata. Tada! Ini dia kontekan praktisnya. Kalian bisa screenshot atau simpan slide ini. Butuh bikin sertifikat resmi? Langsung pilih kertas linen. Mau melukis pakai cat air, kertas Canson udah paling bener. Cari pilihan yang eco-friendly buat kemasan, ambil kertas Samson. Semuanya jadi gampang kan? Jadi ingat ya, kertas itu lebih dari sekedar permukaan. Dia adalah fondasi yang bisa bikin karya kamu jadi jauh lebih bersinar. Dengan semua pengetahuan baru ini, pilihan ada di tanganmu. Selamat berkreasi dan semoga kamu menemukan kanvas sempurnamu.